Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat rahimahullah, pada hari Jumat yang mulia ini, marilah kita merenungkan rahasia di balik Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wasiat takwa ini menjadi salah satu rukun di dalam salat Jumat, di dalam khutbah Jumat. Maka apabila khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib tidak menyampaikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah, maka khutbah Jumatnya pun tidak sah. Di balik rahasia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu sarana keselamatan kita di dunia ini, bahkan di akhirat kelak. Takwa adalah landasan bagi kita di dunia ini maupun di akhirat kelak, di mana di akhirat kelak kita akan hidup tanpa akan kembali mati kembali. Ketika kita hidup selamanya di dalam api neraka, maka na'udzubillahi min dzalik, itulah salah satu kerugian dan penyesalan yang tidak akan habis-habisnya. Takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diwanti-wanti untuk selalu menjaga, mempertahankan takwa kita sampai akhir hayat kita, memisahkan kita dari dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita mengkoreksi diri kita masing-masing sampai di mana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita ringan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka itu pertanda takwa ada pada diri kita, ada pada hati kita.
Jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk mengawali khutbah Jumat singkat ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya. Kita panjatkan syukur minimal dengan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah-tengah kita bersyukur kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Dan tingkatan tertinggi wujud daripada syukur kepada Allah yaitu senantiasa untuk mengeluarkan sedekah kita yang telah Allah berikan kepada kita. Pada siang hari ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan wal afiat serta panjang umur yang diberikan kepada kita, sehingga jasad kita, rohani kita pada hari ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 di tahun Hijriah, di mana arti bahasa Sya'ban adalah berkelompok yang diambil dari ketika Rasulullah di zaman itu para sahabat mencari nafkah dengan secara berkelompok di bulan Sya'ban. Sedangkan Sya'ban diambil dari kata syi'ar yang artinya jalan setapak menuju puncak. Puncaknya apa? Puncaknya yaitu bulan suci Ramadan. Artinya bulan Sya'ban adalah bulan yang mana kita untuk menyiapkan segala sesuatu menghadapi bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah memberikan perlakuan istimewa kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana apabila kita beribadah di dalamnya, satu kali ibadah bisa jadi dilipat gandakan pahalanya. Al-Imam Bunun Al-Misri beliau berkata, Rajabun syahrul zar'i wa sya'banun syahrul saqi wa ramadhanun hasul hasori. Bulan Rajab, bulan di mana kita menanam, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita merawat atau menyiapkan. Adapun bulan Ramadan adalah artinya ketika kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, biasakanlah pada diri kita masing-masing untuk memulai ibadah-ibadah sunnah seperti halnya sholat tahajud, sholat duha, sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah rawatib, atau membiasakan diri untuk bersedekah. Ketika kita di bulan Sya'ban kita rawat, kita istiqomahkan, maka di bulan Ramadan kita akan melakukan ibadah-ibadah tersebut dengan ringan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pahala akan mengalir kepada diri kita masing-masing. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, bulan Sya'ban adalah bulan di mana di dalamnya terdapat peristiwa yang sangat bersejarah. Ada 3 peristiwa bersejarah di bulan Sya'ban. Yang pertama yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat muslim sedunia, yang mana sewaktu Rasulullah hijrah ke kota Madinah, beliau melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ketika 17 bulan lebih 3 hari, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sholat menghadap Masjidil Haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Hadapkanlah wajah kalian kepada Masjidil Haram, dan dimanapun engkau berada, hadapkanlah
salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, peristiwa penting di bulan Sya'ban, yaitu di mana perintah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat di bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di antara sarana menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bila kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, jamaah salat Jumat rahimakumullah, peristiwa penting yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, yaitu yang terakhir diturunkannya ayat Al-Ahzab, yaitu perintah untuk memperbanyak atau membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah senantiasa membaca sholawat kepada Nabi. Maka bacalah sholawat kepada Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan kepada Nabi. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, kita sebagai umat biasa, umat yang fakir, umat yang penuh dosa, senantiasa melakukan perbuatan dosa di setiap hari kita. Tidak ada jaminan masuk ke surga Allah. Kita kadang lupa untuk membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang mempunyai Zat Rahman Rahim, beliau Allah Subhanahu wa taala senantiasa membaca sholawat kepada baginda Rasul beserta para malaikatnya. Adapun arti daripada sholawatnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan bacaan sholawatnya para malaikat dan sholawatnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah Subhanahu wa taala membaca sholawat kepada baginda Nabi, itu bermakna Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan, mengagungkan keutamaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta memberi rahmat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bacaan malaikat kepada Nabi yaitu memintakan istighfar, mendoakan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai umat biasa, bacaan salawat kita diartikan sebagai tabarruk, sebagai tawasul, mengambil barokah daripada derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat yang kita baca kepada baginda Rasul sejatinya bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah butuh kepada salawat kita, butuh sholawatnya para malaikat Allah, maka cukup sholawatnya Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada sholawatnya para malaikat dan sholawatnya umat-umat beliau. Artinya orang-orang yang menjadi umat Rasul termasuk kita pada zaman ini, bila malas membaca sholawat, sama halnya kita orang-orang yang bakhil, yang medit terhadap diri kita sendiri. Rasulullah bersabda, "Al-bakhilu alladzi man dzakartu indahu falam yasilu alayya." Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang medit, yaitu orang-orang yang ketika
ketika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indahu, di samping dia, falam yasilu, dia tidak mau membaca sholat orang yang bakhil. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kita kelak di hari kiamat, di akhirat putus syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak sholawat kita kepada beliau, maka semakin besar potensi kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Di dalam kitab Kashful Ghummah, Imam Asy'ari beliau mengatakan bahwasanya para ulama ada perbedaan pendapat minimal kita dalam sehari semalam berapa membaca sholawat kepada baginda Rasul, di lain daripada sholawat kita yang kita baca di dalam sholat fardu. Para ulama ada yang mengatakan minimal di siang hari kita membaca 700 kali, sedangkan di malam harinya 700 kali juga. Ulama yang lain mengatakan minimal 300 kali di siang hari, di malamnya kita membaca 300 kali juga. Adapun kita semua membaca sholawat kepada baginda Rasul adalah kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung kebutuhan kita, bergantung apa yang kita minta kepada Allah, maka sesuaikanlah bacaan sholawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya sholawat, semoga kita menjadi umat beliau di yaumul qiyamah yang mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-amin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw